Kita absen terlebih dahulu. Mas Mujiono hadir. Pak Purgianto, nggih. Pak Mulyono Carat, Mas Yohan, dereng. Mas Bagus, nggih. Pak Kasno, Bu Aisyah, hadir. Pak Supriyadi, belum hadir. Pak Sodik, nggih. Mas Wisnu, Pak Supri Topung, belum hadir. Mas Wawan, Bengkol, belum hadir. Oh, nggih. Mas Diki belum. Oh, terus sholat. Pak Supriyanto, nggih. Muhammad Ari, Pak Haryadi, dereng hadir. Oh, sampun. Mas Mati, nggih. Pak Iwan, dereng. Pak Mulyono, dereng. Pak Eko Trisono, nggih. Pak Eko, nggih. Pak Andi, nggih. Pak Wawan Yiten, selesai sholat. Pak Aris, nggih. Mas Dedi, Abu Sofi, nggih. Abu Arfa, nggih. Mas Rudi, tirose anu izin. Oh, bisa hadir. Oh, ngoten nggih. Mas Reza, Pak Marsudi, hadir. Pak Purnomo, nggih. Pak Slamet, nggih. Pak Pamuji, dereng. Mas Vito, Haidar, Pak Supriyadi, Pak Atim. Siapa yang belum dipanggil? Mas sudah nggih? PR-nya nanti dikumpulkan nggih. Sebagian sudah saya koreksi. Sebelum kita lanjutkan dari pelajaran malam hari ini, sedikit saya ingin menyampaikan tentang perihal menulis, karena kita berusaha mencakup semuanya, qiraah dan kitabah. Qiraahnya betul, kitabahnya juga diusahakan benar. Saya lihat di antara teman-teman dalam menulis, misalnya sakilun, ini perhatikan, taruhlah ini garis ya. Maka dalam menulis huruf lam itu perutnya harus di bawah garis. Jangan, saya lihat begini. Ini salah. Tapi harus di bawah garis. Yang di atas garis itu huruf apa?
dal. Misalnya nggak boleh masjidunnya begini. Ini salah. Harus di atas garis. Ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam penulisan kita harus ingat-ingat ya. Bagaimana cara sambung antara huruf satu dengan huruf yang lain. Misalnya ini sakilun. Antara huruf ya dengan huruf lam itu langsung. Tidak boleh ada tambahan ini. Ini salah. Jadi ya sama lam itu langsung digabung. Kemudian huruf short, isonun. Ini ada giginya. Yang tidak ada gigi adalah huruf to dan dho. Misal. Jadi, antum kalau membuat to panjang, jangan begini. Biasanya orang yang baru belajar, bikin kata at-talibu, itu begini. Biasanya begitu. Gitu. Ininya ditambah itu, tambah kayak terakhir. Jadi begini. Red, tambah lagi yang salah. Yang betul langsung. Baru caranya. Itu dalam penulisan tok. Nah, dan tok tidak ada giginya. Itu dengan short. Tok sama dho tidak ada giginya. Adh-dhahru. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Salah. Tapi langsung. Ya. Ini. Itu dalam penulisan. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus ingat-ingat kata itu pakai huruf sin atau shin. Makanya sering saya ulangi, bahasa Arab itu butuh ketelitian. Tadi saya koreksi, masjidun bukan pakai sin tapi pakai shin. Masjidun. Insya Allah, mantap. Masjidun. Ya. Ini harus diperhatikan. Ya. Dan beberapa hal yang perlu dikoreksi, sementara ini dulu yang harus diperhatikan. Jadi yang kita kembali kepada yang pertama, yang di bawah garis itu huruf lam, huruf ra. Huruf lam, huruf ra, dan huruf qaf. Huruf qaf. Itu qaf. Jadi perutnya ke bawah. Yang perutnya di atas itu huruf fa. Nah, ini yang harus dititeni. Qaf, wawu itu di bawah. Adapun huruf fa di atas. Toifun. Toifun artinya tamu. Ini, doifun. Tamu. Ini di atas.
Demikian pula ketika menulis huruf wawu misalnya. Misalnya Pak, yang akhirnya huruf wawu itu. Hah? Huruf wawu, huruf qaf, mohon maaf. Apa enaknya? Hah? Oh iya, hakun. Ini. Perutnya di bawah garis. Ini ya, ini yang harus diperhatikan. Dalam beberapa penulisan ya, saya koreksi dan saya tidak melihat bagus enggaknya. Memang bagus itu ya memang perlu, cuma nomor sekian. Yang nomor satu adalah benar. Yang nomor satu adalah benar. Bagus, tapi kalau nggak benar, ya salah. Jelek tapi benar, ya benar, kan gitu. Nah, ini harus diperhatikan dalam penulisan. Ini kita nggak mengikuti model apa ya, karena penulisan model tulisan rik'ah, yaitu dalam pembahasan khat, dalam pembahasan khat. Rik'ah itu nanti ada ilmunya. Dan ini kita mengikuti atau model yang biasa. Biasa. Sampai sini difahami ya? Baik. Oke. Hak qaf. Hak kha ain goin. Hak kha ain. Ini perutnya di bawah. Hak kha ain goin, perutnya di bawah. Dan juga dalam menulis hak akhir ya. Misalnya miftahun itu sendiri. Wasikhun pakai khaf ya. Ini caranya menulis. Wasikhun. Tidak boleh ini namanya huruf goin. Wasikhun. Tapi seperti ini. Wasikhun. Perutnya di bawah garis. Ya. Dan ini bentuknya. Tidak boleh begini. Nah, saya tadi ngoreksi ketika ada yang nulis wasikhun seperti ini. Pak, ini salah. Yang benar ini. Ya. Jadi huruf ha, kha, ain, goin, jim itu perutnya di bawah garis. Paham nggih? Nah, ini beberapa penulisan yang perlu dikoreksi supaya tidak terulang kembali. Saya tanyakan tentang masalah penulisan, nggih? Iya, kalau enggak itu namanya gandul gitu. Iya. Kalau enggak ada garisnya kan biasanya kalau memang HVS ya, itu kan enggak ketara kan. Tapi kalau ada garisnya kan sangat ketara sekali seperti itu. Nah, jadi kalau enggak ada garisnya sekalipun harus ada perbedaan antara ini dengan ini. Walaupun enggak ada garisnya, ini kan enggak ada garisnya. Tapi ada perbedaan antara ini sama ini. Paham toh? Biasanya ini nggak ada garisnya tapi gini. Ininya dipanjangkan. Nah, ini salah. Bukan ininya yang dipanjangkan, tapi harusnya ininya yang dibawahkan. Seperti itu. Apa nggih? Nah, itu penulisan ya. Walaupun jelek tapi bener nggak apa-apa. Yang repot wis jelek salah. Tapi nggak apa-apa kok. Namanya belajar kan harus salah dulu ya. Ini. Ada yang tanya kan?
tentang penulisan? Yes. Ya, apa? Tanya? Monggo. Al. Apa? Huruf apa? Al. Atau libu. Karena gandeng. Karena kan ada digandengkan di huruf selanjutnya. Iya. Huruf lam itu kan awalnya bisa lam itu ya bisa digandeng di awal, tengah dan akhir. Gitu. Dan yang di akhir karena posisinya di akhir maka lamnya perutnya ke bawah. Seperti sakilun. Karena kan setelah itu kan nggak ada huruf lagi. Ya kan? Makanya perutnya dibawahkan. Nah, kalau atolibu di sini kan digandeng dengan tok. Kalau begini ya lucu lah misalnya. Kan lucu kan? Paham toh? Ada lagi yang tanyakan? Gabungan, digabung. Main goin di tengah. Tengah misalnya apa contohnya? Sya'run. Apa sya'run? Rambut. Ini. Ini. Ini ain yang ada di tengah. Kalau di depan ainun. Nah, nun juga perutnya harus di ainun. Kalau akhir misalnya apa? Apa maksudnya? Ma'a. Ini. Ini ain di belakang, ain di depan, ain di tengah. Dan ini sama dengan goin. Harus ada ininya. Dibedakan antara kha sama ain goin. Paham gak? Ada lagi? Jadi ya kita kalau pengen spesifik itu belajar khot imla. Ya, khot imla. Ya terus terang saja ya. Kita bisa seperti ini cuma hanya banyak melihat saja. Banyak melihat, oh begini, tulisannya begini, begini. Dengan banyak membaca, banyak melihat, lama-lama kita bisa ingat-ingat, oh bentuknya begini, bentuknya begini, bentuknya begini. Seperti itu. Orang kalau bertanya pada saya, Ustadz, belajarnya pakai buku apa? Saya kadang bingung. Kukira gak belajar buku, cuma ganin delok aja. Cuma ya yes, dititeni, oh begini. Bagi yang ingin belajar spesifik malah bagus itu. Belajar khat imla. Kalau nggak ada waktu ya banyak-banyak melihat saja. Nanti akan bisa-bisa sendiri. Ini. Ini ya. Ada yang tanyakan? Baik. Kalau jelas, lanjutkan pelajaran. Kita masih pada pelajaran ketiga. Tetap semangat nih. Nah, kita ulangi ya. Kita ulangi pelajaran ketiga di halaman 12. Bahwasanya kita sedang membahas tentang isim ma'rifat dan isim nakirah. Isim ma'rifat itu yang khusus, nakirah yang umum.
Yang khusus itu sudah jelas, yang umum belum jelas. Masih ambigu. Ma'rifat ditandai dengan alif lam di depannya, tidak boleh tanwin. Nakirah tidak ada alif lam, harus pakai tanwin. Baik. Sekarang pada halaman 12 kita ulangi lagi ya. Kita bacakan, antum tirukan dan sekaligus artinya. Ya. Sebagaimana yang sering kita praktekkan. Baik. Saya bacakan terlebih dahulu, antum tirukan dan antum artikan. Ingat, isim ma'rifat biasanya ditambahi apa? Dalam mengartikan itu, ya. Walaupun tidak ada dalikannya, kenapa kita tambahi kata itu? Untuk membedakan nakirah. Untuk membedakan isim nakirah. Tip. Al-babu maftuhun. Ulangi lagi yang serempak. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Ulangi lagi. Al-waladu jalisun. Al-mudarrisu waqifun. Tip. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al Oh ya, ada. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Tayyib. Sekarang pada halaman 13, Iqra waktub. Nomor 1, al-maktabu maksurun. Ya, ingat-ingat. Ulangi, al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun.
Al-mindilu nadhifun. Baik. Baik, sekarang yang latihan yang ketiga. Nomor 1 al-hajaru titik-titik. Apa isinya? Sakilun apa sakilun? Iya. Sakilun. Baik. Nomor 1 al-hajaru sakilun. Ayo. Baik. Nomor 2 al-babu. Baik. Sekarang al-babu maftuhun. Baik. Yang ketiga? Masya Allah. Yang keempat? Nomor 5? Baik. Nomor 6? Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Adapun tamrinnya ke-6, ini masing-masing punya jawaban sendiri-sendiri. Ayo. Baik, sekarang al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al-qamaru apa? Jadidun, qadimun, wasikhun, nadhifun, harun, baridun, baridun. Kalau baridun apa? Pos. Nah. Kalau baridun dingin, kalau baridun pos. Sagirun, kabirun, maftuhun, maksurun, patah ya. Taqilun, khafifun, jamilun, waqifun, jalisun. Iya. Baik. Al-mudarisu apa? Jalisun. Ya. Baik. Guru itu jalisun. Ya, ini. Ini yang harus dihafalkan ya. Kosakata yang ada. Baik. Sekarang kita masuk. Nah, najmun an-najmu rajulun ar-rajulu tikun at-tiku talibun at-talibu. Ini masih sama, kita bahas isim ma'rifat. Ya. Ditanyakan sebelumnya? Wasihun kotor. Baik. Nah ini. Dari 1 sampai 10, mana yang belum diketahui artinya? Atau sampai 11? Anak jemu apa? Bintang. Daftar? Buku tulis. Dukan? Toko. Toko. Dukan, toko. Tufah? Apel. Lazid? Enak. Lezat. Kita artikan enak saja ya. Kemudian Goniyun kaya. Maridun sakit. Fakirun fakir. Tawilun tinggi atau panjang. Kalau at-tabibu tawilun pantasnya tinggi atau panjang? Tinggi. Dokter itu panjang. Para pantas. Ya. Kalau tali panjang. Ya. Al-maridu qasirun qasirun pendek. Jadi lihat maridun pada nomor 4 dengan al-maridu pada nomor 11. Ini artinya sama atau beda? Kalau yang nomor 4 maridun artinya sakit.
Kalau yang 11 al-maridu kita artikan pasien saja, ya. Pasien, ya, ini orang sakit. Sudah kita baca, antum tirukan dan artikan. Mana? Hulwun manis. Hulwun manis. Ada lagi? Yang mana? 9. Fakirun fakir. Fakir. Kita artikan fakir saja ya. Jadi manis di sini bukan manis wajahnya ya. Oh, ya zaujati anti hulwun. Salah ini. Padahal gulo wae. Wah, nek istri ini paham bahasa Arab lho, padahal aku gulo wae. Ya, ini. Paham sampai sini? Nah, sudah? Ada yang tanyakan? Baik, saya bacakan, antum tirukan dan antum artikan. Nomor 1. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Iya, jangan ada telah. Ya, nanti kalau ada kata telah, pembahasannya beda itu nanti. Ya, lelaki itu berdiri. Ya, lelaki itu berdiri. Nanti kalau ada kata telah, berarti menggunakan fiil, menggunakan kata kerja nanti. Ya, ini. Itu belum pembahasannya, masih jilid 2 itu. Ya. Ulangi, ar-rajulu waqifun. As-sukaru hulwun. At-talibu maridun. At-tiku jamilun. Kemarin kita ngartikan apa? Dalam jago kan? Ya, kita samakan aja ya, biar enggak berbeda. At-tiku jamilun. Indah. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis, bukan buku catatan. Ya. Jadi di bahasa Arab ad-daftar itu buku tulis ini. Nah, buku tulis ya. Tip, sekali lagi ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukanu maftuhun. Al-waladu fakirun. Fakir, kita artikan fakir ya. Jadi kalau kita katakan miskin beda, ya. Karena fakir itu beda dengan miskin. Ya. Tip, ulangi lagi, al-waladu fakirun. At-tufahu ladzizun. Enak, kita artikan enak, ya. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Iya, kelihatannya ada yang ketinggalan. Nggih. Wah, lang. Tip, yang mana? At-tabib. Tabib kemarin apa? Dokter. Tawilun tinggi. Tinggi. Tawil itu tinggi.
tinggi atau panjang. Tinggal lihat, kalau tali panjang, ya. Kalau orang tinggi, tawil itu tinggi. Apalagi? Yang mana? Hah? Maftuhun. Maftuhun kemarin sudah. Apa yuk? Terbuka. Apalagi? Nggih? Nah, itu nanti pembahasan huruf syamsiah dan komariah. Itu nanti pembahasan syamsiah dan komariah. Nomor 7, at-tajir. Tajir apa tajir? Pedagang. Pedagang itu kaya. Ghaniyun kaya. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, itu kita temui ghaniyun. Ghaniyun anil alamin. Ya, ya kan ada kan? Nah, dalam ayat haji ki walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyun anil alamin. Allah ghani. Allah itu kaya ghaniyun. Apalagi? Taib. Maridun pada nomor 4 artinya sakit. At-talibu maridun. Murid itu sakit. Adapun nomor 11, al-maridu, pasien itu pendek. Napa, Pak? Duh, nggih toh. Oh, cetakan lama nggih. Al-Mudarisu. Oh, ya kita samakan yang ini aja. Kalau penyakit apa bahasa Arabnya? Banyak bahasa Arabnya. Penyakit bisa daun, bisa marobun. Marobun itu penyakit atau daun penyakit. Marobun daun penyakit. Maribun orang yang sakit. Ada lagi yang perlu diulangi? Tolong kalau kecepatan ditegur saya, kadang nggak terasa ya. Nggih, langsung Ustadz ketinggalan, langsung aja, nggak apa-apa. Jadi bisa langsung tak skip langsung. Monggo, yang mana lagi? Sebelum kita azan terlebih dahulu. Pak Selamat, ada yang ketinggalan? Nggih, sing pundi? Oh, sampun. Sampun. Alhamdulillah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita azan terlebih dahulu. Tafadhol. Man yu'adzin? Tafadhol, masykurah. Hijaiyah ada 28. 14 komariah, 14 syamsiah. 14 komariah, 14 syamsiah, dan itu ada pada halaman selanjutnya. Ini pada halaman 16, di situ ada huruf syamsiah dan komariah. Nah ini. Itu harus dihafal ya. Biyen orang ngapal tambah meneh. Ini kan sudah saya sarankan buat buku saku. Ya. Kalau nganggur buka-buka gitu ya. Ya kalau malu ya ini. Ya, ini. Jadi kalau kita belajar bahasa itu harus memperbanyak kosa kata. Ya seperti kita ya bahasa Indonesia itu loh.
Ketika kita usia 1 tahun, 2 tahun, yang baru kita kuasai apa? Ibu, bapak, maem, ya kan? Nah, nanti setelah berjalan waktu, ya, tambah lagi kosakata, akhirnya sudah bisa. Demikian juga bahasa Arab, ya. Karena bahasa Arab bukan bahasa keseharian kita, ya harus dihafal. Kalau bahasa Indonesia keseharian kita nggak perlu ngafal, sudah sering mendengar, nah, tahu sendiri. Karena bahasa Arab bukan bahasa sehari-hari kita, bukan bahasa ibu kita, bahasa ibu ya namanya ya, ya. Jadi harus dihafal, ya ini. Taib. Sampai sini ada yang difahami? Sudah difahami? Ada yang tanyakan? Cara membaca antara Qamariyah dan Syamsiyah? Paham nggih? Nggih. Nah, jadi tasdid di sini itu menunjukkan lamnya dilebur. Kalau nggak ada tasdid, ini nanti bacanya al-najmu. Ya. Sehingga untuk menandakan lam ini adalah lam yang dilebur dan nun ini nun syamsiyah, maka ditandai tasdid. Seperti itu. Paham ya? Pak Pri? Yang mana? Yang mana Pak Pri? Qamariyah sama Syamsiyah. Huruf Qamariyah, huruf yang lamnya dibaca jelas. Al-babu. Nggak bisa kita baca abbabu, nggak bisa. Kenapa? Huruf ba, huruf Qamariyah. Jadi lamnya harus dibaca jelas. Al-babu, al-maktabu, al-baitu, al-qolamu, al-qamisu, al-ma'u. Apalagi? Ya. Al-baladu. Apalagi? Al-kitabu, al-miftahu, al-himaru, al-jamalu. Itu semuanya Qamariyah. Adapun Syamsiyah, lamnya tidak dibaca jelas, yaitu dilebur pada huruf selanjutnya. An-najmu, as-sukkaru, as-sariru, ar-rajulu. Apalagi? Samaku. Apa samak? Ikan. Ya, as-samaku, ikan. Asyamsu, apa asyamsu? Matahari. Jadi lam di sini tidak dibaca jelas tapi dilebur ke huruf selanjutnya. Namanya syamsiyah. Ini. Oh ini, iya. Untuk menunjukkan lamnya dilebur. Ya, kalau nggak ada tasdid, nanti khawatir bacanya al-najmu. Supaya menunjukkan lam ini dilebur ke huruf nun, maka nunnya dikasih tasdid. Sehingga bacanya an-najmu. Seperti itu. Demikian juga as-sariru. As-sariru. Kalau ini nggak dikasih, nanti bacanya al-sariru. Makanya dikasih tasdid. As-sariru. Ini ya sama ro ya, langsung ya, tidak boleh. Nah, ini salah. Ya sama ro langsung digabung. Ada lagi yang tanyakan? Nggih, monggo Pak Andi. 8. Terus nanti Pak? Adukanu. Ya, adukan itu kafnya ada tasdidnya. Ya, tolong ditambahi lagi.
Ya, kadang cetakan kan seperti itu. Ad-dukanu. Itu terbukti dari mana kita tahu kaf itu ada tasdidnya? Dilihat pada jamaknya. Jamaknya dakakin. Jamaknya, ya. Dukan itu bentuk jamaknya, bentuk jamak itu dakakin. Kafnya double. Dakakin. Sehingga ketika bentuk mufrad, kafnya itu ditasdid. Dukan. Ya. Ad-dukan. Ad-dukan. Ada lagi yang tanyakan? Monggo. Step on. Pelan-pelan. Terus pundi? Kabut. Maksudnya kabut pripun nggih? Oh, dukhon. Kabut. Nggih, nggih. Ad-dukhon. Ad-dukhonu. Ini. Kha. Damel kha nggih. Ad-dukhonu. Ad-dukhon kabut atau asap. Makanya orang yang berasap mudakhin. Orang yang mengeluarkan asap. Sakti orang mengeluarkan asap. Mudakhin. Kami sa'ah. Sa'ah kam. Untuk min fadlik. Sa'ah kam? Aina sa'ah. Sa'ah kam. Sabi wah? Ayo. Nah. Sata sabi'ah. As-sa'atu sabi'ah wa khamsu daqaik. Lailan. Tip, ada yang tanyakan? Tip. Sekarang ikra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Tip. Antum baca bareng-bareng. Saya cuma ngasih isyarat 1, 2, 3 itu aja ya. Dan diperjelas antara syamsiah dan komariahnya. Ikra waktub apa artinya? Baca dan tulis ma'adhabti bersamaan dengan dhabt apa? Menetapkan harokat akhir kalimat kata. Taib. Siap nggih? Ya. Dibedakan pembacaannya. Yang lantang. Bahasa itu harus lantang dalam mengucapkan. Jangan sungkan. Ya. Taib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al atau aro. Nah, ini syamsiah. Ulangi, 10, 11, pendek. As-sukkaru. Ulangi, 11, 12, Tayyib. Ya. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraku. Ini. Baik, tamrin yang kedua. Nah, ini. Disuruh imla'il faraq. Apa imla kemarin? Suruh isilah. Al-faraq
titik-titik yang kosong. Fi mayali berikut ini. Biwati dengan meletakkan kalimatin kata munasibatin yang sesuai. Imla penuhi, isilah al-faragha titik-titik yang kosong. Fi mayali berikut ini. Bi dengan, wati meletakkan. Antum istilah ingat-ingat ya, ketika saya sudah membaca suatu kata, antum ingat-ingat aja. Oh, begini caranya baca. Wat i, bi, wat i. Oh, berarti kalau ada bi itu kasroh. Nah, di titik ini aja. Ya. Nanti akan mudah nanti antum. Ya. Bi wat i dengan meletakkan. Oh, wat i itu meletakkan. Kalimatin kata munasibatin yang sesuai. Nah, titik-titik. Saya kasih waktu 2 menit untuk ngisi. 2 menit kelamaan. Kurang. Ya, 3 menit wes. Gonion tadi apa artinya? Kaya. Maridun? Sakit. Tinggal ngisi aja. Ada santri baru ini. Nggih. Dalam perkenalan.
Kelas sip, tak tunjuk ya, ditulis di depan. Boten napa-napa. Nggih. Mas Dedi, monggo ditulis nomor 1. Nggih. Baik, nomor 2, Mas Yohan. Oh iya.
Itu nomor 3, Pak Iwan. Monggo. Hadir? Iwan? Oh enggak hadir gitu. Kono, monggo. Pangapunten ngongkon wong tuwa iki. Maridonya pakai apa? Dalam apa? Dot. Baca Pak. Iqra. Terjem. Pak Hasan. Nomor berikutnya. Pak Eko Trisono. Dal Pak. Dal. Dal. Ngeladit. Dun. Ayo. Iqra. Ayo. Artinya nomor 5. Purnomo. Oh, Masya Allah. Bidunil kitab ini, Masya Allah. Ini contoh ini. Ya. Semangat, semangat, semangat. Ya. Masya Allah. Yes. Ini contoh kita ini. Rooftop mboten damel gigi. Gandeng wawu. Oke. Dibaca. Ya Allah, barakallahu fiik. Jangan sampai kalah ini yang mudah-mudah ini. Nomor terakhir, nomor 6. Muhammad Ari.
Dibaca. Artinya, hey, pasien itu pendek. Barakallahu fikum. Nah, yang ini suruh ikhtar. Ikhtar itu memilih ya. Memilih, ikhtar. Pilihlah kalimat, kata minal qaimati ba dari kolom. Qaimah itu kolom. Kolom ba. Tunasibu yang sesuai. Al kalimata dengan kata alati yang bil qaimati alif di kolom alif. Saya ulangi, ikhtar, pilihlah kata dari kolom B, kolom ba, tunasibu yang sesuai, al kalimata dengan kata allati yang bil qaimati alif di dalam kolom alif. Ikhtar, pilihlah kalimatan kata minal qaimah dari qaimah apa? Kolom B, tunasibu yang sesuai, al kalimata dengan kata alati. Alati apa? Yang bil qaimati di kolom alif. Baik. Kira-kira atau ibu cocoknya mana? Maridun. At-tukanu maftuhun. At-tufahu ladhidhun. Al-ma'u harun. Al-hajaru thaqilun. Al-qalamu maksurun. Nah, kita ulangi. At-talibu at-tukanu maftuhun. At-tufahu ladhidhun. Al-ma'u harun. Al-hajaru thaqilun. Al-qalamu maksurun. Ahsantum. At-talibu maridun. Artinya murid itu sakit. At-tukanu maftuhun. Masya Allah. At-tufahu ladhidhun. Apel itu enak. Al-ma'u harun. Al-hajaru thaqilun. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. J. Yang mana, Pak? Harun. Roknya tasdid. Harun. Ya. Harun panas. Dari mana kita tahu kok Harun ini panas? Apa tasdid? Kita alihkan pada bentuk kata yang lain, yaitu cuacanya panas. Cuacanya panas. Cuaca panas itu asy'uru bil hararah. Asy'uru bil hararah, bukan bil har, ya. Nah, di situ hararah roknya double. Nah, menunjukkan ketika ini Harun, ya, maka roknya ini didobelkan, digandengkan. Harun ini nanti nggak usah saya jelaskan, nanti antum bingung nanti. Pokoknya terima apa adanya ini aja dulu ya. Nggak usah saya jelaskan gimana kok seperti ini ya. Kok beda, itu pembahasan yang lain. Ada yang tanyakan lagi? Terakhir al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Hulwun, maridun, dukan, goniyun, tawilun,
atau panjang. Kan dilihat konteksnya kalimatnya nanti. Fakirun, qasirun, tufahun, apel. Monggo Pak Slamet ingkang ketinggalan. Pendek, rendah bisa. Tinggal lihat konteks kalimatnya. Ya. Hanya arojulu qasirun, pendek atau rendah. Ya. Ini bisa rendah. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo Pak Pri. Yuk, bisa ngikuti? Bisa? Yakin nggih? Ya. Monggo ingkang ketinggalan. Mboten sasungkan-sungkan Ustaz ketinggalan. Nanti diulangi lagi. Tak tunggu di grup enggak ada yang tanya ya. Insya Allah. Berarti kan saya husnudon. Padahal sudah tak kasih ajang jembat bagi yang mau bertanya silakan. Kan bisa japri. Ya. Bisa japri, nggak apa-apa. Silahkan. Bisa japri atau di grup. Monggo. Nggak apa-apa. Nggak usah malu. Ya. Ada lagi mungkin? Oke. Biar nyangkut. Iya. Jadi seperti yang saya sarankan, semua mufrodat kalau kita total itu mungkin ada 50 atau lebih. 50-an ya dari awal sampai detik ini. Itu antum tulis di buku saku, antum baca-baca ketika longgar, ulang-ulang. Terus kalau memang ada kosakata yang di situ di dalam rumah ada bendanya, antum tulis bahasa Arabnya, tempeli di situ. Jadi meja misalnya, meja tulis, tas kasih apa isolasi, maktabun, tulis maktabun. Ada pulpen kolamun, kuwabeh pena tulis kolamun kabeh. Enggak apa-apa. Ya. Terus apalagi? Ya, kursiun, ya. Sarirun. Tulisi semua. Jadi ketika kita melihat oh maktabun, ya. Oh ini apa kolamun. Ah ini, ya. Seperti itu. Itu caranya. Kalau nggak mau ya di buku saku itu, di buku saku. Terus diulang-ulang. Nah, itu cara dalam supaya terus ingat ya. Ini. Karena tadi kita sampaikan bahasa Arab bukan bahasa keseharian kita sehingga harus dibiasakan. Ini, dibiasakan. Tulis di buku-buku. Gula misalnya, istri kita kan kalau gula kan ada toplesnya ta, sukarun. Tulis sih biar nanti istri juga membaca apa kibi sukarun, oh ya sukarun, oh gula. Sukarun hulwun, as-sukaru hulwun. Gula itu manis, semanis wajahmu. Oh, iya. Karo masak karo ya muji istri kan nggak apa-apa toh. Ben semangat masak ya. Kalau ada lagi mungkin cukup nggih? Alhamdulillah. Nggak ada PR ini ya. Alhamdulillah. Ben ora terlalu tegang. Masa PR terus Tat. Ya. Itu aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tolong kalau memang belum paham atau lupa pembahasannya bisa ditanyakan Japri kalau memang di grup malu. Ya. Jadi
Saya terbuka buat antum ya, yang penting kita bisa belajar sama-sama ya. Tapi tidak boleh minder, tidak boleh mutung. Semangat ya. Kalau mutung berarti menyerah sebelum berperangan gitu ya. Baik, kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.